Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafi Falah Putra Dinur dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan PAPB bab 8, yaitu menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, apa itu zina? Zina adalah salah satu perbuatan yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Zina tidak hanya sebatas melakukan hubungan persetubuhan antara laki-laki atau perempuan, tetapi perbuatan-perbuatan yang dapat membangkitkan syahwat adalah salah satu perbuatan zina. Banyaknya kasus kehamilan dan kekerasan seksual adalah bukti perzinahan itu banyak, dan itu adalah salah satu tanda lemahnya iman seseorang. Pergaulan bebas adalah salah satu juga faktor perzinahan. Oleh karena itu, perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Dalam surat Al-Isra berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabilan. Shadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu berbuat zina, karena zina itu sesungguhnya suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Contoh-contoh perbuatan yang dapat mendekati zina. Seperti yang ada pada gambar, berikut adalah contoh-contoh perbuatan zina. Melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan agama atau norma. Mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu atau syahwat, seperti pada gambar adalah klub malam, melihat aurat dan menghayalkannya, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi, menjalin hubungan sebagai pacar, sengaja berbicara hal yang tidak senonoh atau berbau seksual, menghias diri berlebihan yang bisa membangkitkan syahwat yang melihat dan menyentuh lawan jenis. Lalu dalam surat Ar-A'raf dijelaskan bahwa wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia atau setan telah mengeluarkan ibu bapamu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Di sini juga ada batas aurat laki-laki dalam Islam. Batas aurat laki-laki dalam Islam adalah mulai dari pusar hingga lutut. Jadi bagian tubuh laki-laki yang tidak boleh terlihat oleh orang lain adalah sekitaran pusar sampai lutut. Sebaliknya jika untuk perempuan, maka seluruh anggota tubuhnya adalah aurat yang tidak boleh diperlihatkan. Ulama Hanafi dari Syafi'i berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan adalah aurat yang harus ditutup. Lalu ada dua kategori zina. Yang pertama adalah zina muhsan, yaitu yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Selanjutnya ada zina gairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih perjaka atau gadis. Dampak pergaulan bebas dan perbuatan zina. Perbuatan zina atau hubungan seksual yang tidak terjalin oleh pernikahan atau pergaulan bebas adalah salah satu faktor penyebaran penyakit seksual seperti AIDS dan sifilis. Seperti yang dapat dilihat, menimbulkan berbagai jenis penyakit seperti AIDS, terkena hukuman seperti didera atau cambuk, berubahnya pandangan masyarakat, dan merusak nasab atau keturunan. Rusaknya masa depan anak dan orang tua karena faktor psikologi, memicu perbuatan dosa besar seperti keguguran, membunuh, dan bunuh diri. Dalam seks bebas, kehamilan tentu saja hampir tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, keguguran dan membunuh bayi yang masih di kandungan adalah salah satu dosa yang sangat besar yang banyak dilakukan karena pergaulan bebas. Selanjutnya ada hikmah menjauhi pergaulan bebas atau perbuatan zina. Yang pertama adalah menjaga kehormatan, harga diri, martabat sendiri, dan keluarga. Menjaga keturunan yang tentu saja terhindar dari penyakit seksual, terhindar dari dosa-dosa besar seperti yang tadi disebutkan, keguguran, membunuh, atau bunuh diri. Lalu adalah cara menghindari perbuatan zina dan menerapkan perilaku menjauhi perzinaan. Dalam ilustrasi, saya banyak memasukkan foto-foto seperti keluarga, mengaji, sholat bersama, dan
pendidikan, juga pernikahan, serta ada satu foto tentang pertemanan. Maksud dari pertemanan itu adalah kita harus memilih teman yang baik supaya kita terbawa menjadi hal yang lebih baik. Di sini juga ada beberapa hal yang saya jadikan poin, yaitu berpakaian sesuai aturan menutupi aurat, rapih dan sopan, memilih teman bergaul yang soleh dan saling mendukung satu sama lain seperti yang tadi saya sebutkan, menghindari tempat-tempat yang berbau perzinahan dan maksiat, hindari perilaku seperti berpacaran, berduaan, kontak fisik berlebihan seperti berciuman atau berpelukan, hindari konten yang mengandung unsur pornografi. Di sini saya juga menambahkan bahwa kehidupan sehari-hari, keluarga dan lingkungan adalah hal yang paling berpengaruh pada kehidupan kita bagi saya. Oleh karena itu, bantuan dari doa, keluarga atau teman, bantuan doa dari keluarga atau teman adalah faktor besar yang dapat menjauhi kita dari perzinahan atau pergaulan bebas. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Jaga kesehatan selalu. Jangan lupa ikuti aturan kesehatan, jangan lupa mencuci tangan dan segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.